prodi ini agar tidak ada lagi disinformasi yang sampai kepada peserta praktikum. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman mahasiswa dapat mengakses grup praktikum yang ada di WhatsApp ataupun memfollow akun sosial media milik Lab Informatika. Perkenalkan, di sini nama saya Andir Marif. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Terima kasih juga buat Ibu atau Bapak dosen dari Prodi Informatika yang sempat hadir pada malam hari ini untuk ikut bersama-sama menyimak atau menyampaikan arahannya pada jalannya acara sosialisasi praktikum. Mungkin sebelum masuk saya akan sedikit menyapa beliau. Di situ ada Ibu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu udah hadir pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga dapat menyimak jalannya acara dengan baik hingga berakhirnya sosialisasi. Sebelum memulai acara sosialisasi ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup ya teman-teman. Langsung saja mungkin karena kita lambat 20 menit. Perlu diketahui ya teman-teman, sebelum dimulai ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, susunan acara sosialisasi ini diantaranya yang pertama dimulai dari pembukaan, kemudian yang kedua ada penyampaian sosialisasi praktikum, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman selalu menyimak ya, karena nantinya dari kami akan membagikan link presensi Google Form untuk teman-teman via chat. Kemudian langsung aja masuk ke acara intinya, yakni penyampaian sosialisasi praktikum yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey Andika Putra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Andi atas pembukaannya yang sangat baik sekali. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semua. Baik, saya senang sekali kita ketemu lagi di sosialisasi praktikum Prodi Informatika untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022. Sebenarnya sih agenda ini niat awalnya sih ingin kami satukan dengan acara Prodi kemarin ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal nanti kita akan terangkan satu persatu penyebabnya. Jadi kita mengadakan secara khusus pada hari ini tanggal 11 Februari 2022 pukul 7 malam gitu ya. Baik, saya akan langsung aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti di sesi setelah presentasi ini nanti mungkin ada tambahan dari kepala laboratorium yang lain. Lalu silakan kalian menanyakan apa saja yang kalian pikirkan supaya bisa dengan jelas atau clear semuanya ya, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di pikiran kalian semua, sehingga tidak ada lagi yang namanya sangka di antara kita tentang pelaksanaan praktikum kita gitu ya teman-teman. Baik, saya akan langsung saja memulai layar saya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Halo, apakah terlihat di layar kalian semua? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Ini pesertanya kayak tenang-tenang aja. Baik, agenda hari ini adalah sosialisasi praktikum Prodi Informatika semester genap tahun ajaran 2021-2022. Nanti kalau misalkan silahkan kalian perhatikan dengan sangat baik, sehingga kalau nanti ada sesuatu yang kurang jelas bisa langsung kalian tanyakan gitu ya. Nah, saya mulai aja pertama kali. Sebenarnya ini sudah sering saya terangkan ya dari slide pertama ini, yaitu tentang grup WhatsApp praktikum ya teman-teman. Ya, kita saya berjalan ini sudah tahap periode kedua sebenarnya. Periode pertama, pertengahan periode pertama itu waktu itu saya, Pak Eri pada waktu itu kepala lab, dan Bu Rini ya masih menjadi kepala lab gitu ya. Kita mencetuskan untuk bagaimana sih mengkoordinasikan semua peserta praktikum sehingga dapat
mendapatkan berita yang terbaru dari laboratorium tetapi secara real time pada waktu itu. Pada waktu itu belum terpikir untuk membuat grup WhatsApp sebenarnya, tapi tiba-tiba pada waktu itu saya kalau tidak salah kalau yang usul tuh berdua, Pak Eri dan Bu Rini mengusulkan bagaimana kita membuat grup WhatsApp gitu, sehingga secara maksud bukan bergantian ya, secara terus-menerus informasi itu bisa diteruskan ke para peserta praktikum. Tentu saja para peserta praktikum yang sudah mengikuti keseluruhan praktikum dipersilahkan untuk meninggalkan grup gitu ya. Dan yang masih mengikuti praktikum dipersilahkan untuk tetap ada dalam grup tersebut untuk terus-menerus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang biasanya kami berikan langsung kepada grup tersebut. Mengingat sesuai dengan prodi informatika yang bidang ilmunya itu dinamis, maka perkembangan lab pun tuh juga dinamis. Jadi ada informasi yang mungkin berbeda, dalam artian kami melakukan peningkatan yang kami rasa lebih baik untuk peningkatan lab, baik dari sisi pelayanan, baik dari sisi teknis gitu ya, baik dari sisi manajemen, itu semua akan diinformasikan pada grup WhatsApp tersebut. Bagi teman-teman yang menghadiri pertemuan Zoom pada malam hari ini yang merasa belum bergabung pada grup WhatsApp praktikum, dipersilahkan untuk bergabung. Di situ sudah saya masukkan QR code-nya, kan sesuai dengan prinsip prodi informatika yang selalu terdepan dalam bidang teknologi gitu ya. Kita bukan merek motor ya, kalau merek motor kan apa ya, Yamaha apa Suzuki yang terlalu terdepan seperti itu. Nah itu kami juga berusaha selalu terdepan dalam bidang teknologi untuk selalu menginformasikan hal-hal seperti itu. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan langsung saja scan QR code di situ, maka kalian akan langsung masuk kepada grup praktikum. Gitu ya teman-teman. Saya persilahkan bergabung. Ya, saya hitung dari 5 detik dari sekarang sebelum saya pindah slide. Oke, gitu ya. Saya akan berganti slide. Nanti kalau misalkan belum bergabung, nanti pada saat tanya jawab nanti mungkin akan diberikan atau dibagikan tautan untuk bergabung pada grup praktikum seperti itu. Baik, kemudian agenda yang akan kita lakukan pada malam hari ini adalah seperti ini. Pertama adalah ada 4 informasi inti yang sebenarnya kami ingin sampaikan, yaitu pertama ya agenda biasa ya yang rutin dilakukan oleh laboratorium, yaitu tentang pembayaran praktikum gitu ya. Kemudian agenda kedua tentang bagaimana pelaksanaan praktikum itu. Pelaksanaan praktikum kita sebagaimana prodi informatika juga dinamis, juga mengikuti perkembangan yang terjadi, terutama ya 2 tahun ini ya, mungkin menginjak tahun ketiga ya, kita masuk di masa pandemi COVID-19 di mana kita harus melakukan penyesuaian agar tujuannya bukan membuat lebih sulit, tetapi bagaimana caranya praktikum itu terus berjalan dengan menyesuaikan segala kondisi yang ada. Tujuan kami seperti itu ya. Kemudian bagaimana ujian responsif praktikum, dan yang agenda terakhir adalah personil laboratorium kami perkenalkan. Mungkin ada yang sudah kenal dengan seluruh personil laboratorium. Oh ya, memang seperti itu. Tetapi di sini ada sedikit kejutan baru. Ada sesuatu yang baru di laboratorium. Apa itu? Nanti akan saya terangkan gitu ya, teman-teman. Baik, soal pembayaran praktikum mungkin kalian melihat di running text di bawah itu bahwa kalau tadi kalian membaca itu ada informasi tentang mulai membayar praktikum dan batas akhirnya gitu ya, kalau kalian memperhatikan tadi. Tapi tidak apa-apa, saya akan terangkan lebih lanjut. Oh baik, sebelum itu sebelum itu ini keputusan kami bahwa di masa pandemi ini pemotongan biaya praktikum itu masih kami berlakukan gitu ya, dengan 3 klausul ketentuan itu, yaitu untuk mahasiswa angkatan 2017 ke bawah artinya 2016, 15, 14 begitu ya, bagi yang masih mengikuti praktikum, serta mahasiswa transfer dalam artian pindahan atau alih jalur gitu ya, itu kami berikan potongan biaya praktikum sebesar Rp25.000 seperti itu. Klausul pertama angkatan 2017 ke bawah ya gitu ya. Kemudian angkatan 2018 serta 2019 yang masih mengikuti praktikum
gitu, entah baru mengambil atau mengulang, kami berikan potongan Rp100.000 per praktikum. Tadi ya klausul pertama juga potongan Rp25.000 per praktikum. Angkatan 2018 dan 2019 adalah potongannya Rp100.000 per praktikum. Kemudian untuk angkatan baru yang terbilang masih baru ya 2020 dan 2021 itu kami berikan potongan per praktikum yaitu sebesar Rp150.000. Seperti itu teman-teman. Mengingat kalau angkatan 2020 kalau tidak salah model pembayaran paket. Nanti lebih detailnya kalau misalkan ada yang tanyakan, ada Pak Eri dan Bu Rini di sini yang bisa membantu untuk menjawab soal itu. Tetapi potongan biaya praktikum itu secara umum kami tetap berikan di masa pandemi ini ya, di semester genap ini sebesar 3 itu klausulnya untuk angkatan 2017, 2018, 19, 2020 dan 2021 angkatan paling baru seperti itu. Baik, itu ya teman-teman biaya potongan biaya praktikumnya. Kemudian tadi saya menyambung di informasi yang diberikan di running text lagi tadi ya gitu ya. Dimana ya masa pembayaran praktikum sesuai dengan ada yang di running text dimulai pada tanggal 23 Februari 2022 serta ditutup pada tanggal 31 Mei 2022. Jadi sekitar 4 bulan teman-teman. Itu waktu yang sudah kami rasa dan kami perhitungkan secara matang sudah sangat longgar untuk kalian semua untuk membayar praktikum seperti itu ya. Tentu saja kami melanjutkan keputusan yang sudah kami sepakati kemarin, semester kemarin, yaitu tidak ada lagi dispensasi teman-teman. Jadi pada tanggal 31 Mei 2022 ketika kalian misalkan saya tidak mengharapkan itu, tetapi kalau misalkan ada yang tidak membayar praktikum, maka kami tegaskan kami akan memotong atau menutup batas biaya pembayaran tersebut. Tentu bagi kalian yang sudah mengikuti praktikum sebelum-sebelumnya sudah jelas tahu konsekuensinya ya, bahwa SKS kalian akan dihapus, jadi dianggap belum pernah mengambil SKS praktikum. Istilah lainnya di drop SKS-nya itu. Kemudian bagi yang sudah membayar lunas tentu saja memiliki hak, karena kewajibannya membayar sudah lunas, maka memiliki hak untuk mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian pelaksanaan praktikum seperti halnya yang sudah saya katakan pada sosialisasi KRS universitas maupun sosialisasi KRS fakultas, bahwa praktikum kita akan kita mulai pada tanggal 28 Februari 2022. Jadi sekitar 2 minggu setelah perkuliahan gitu kita akan memulai praktikum. Kemudian ujian responsi praktikum diadakan pada tanggal 13 sampai 18 Juni 2022. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ya, cukup 1 semester. Kenapa kami sudah memperhitungkan seperti itu? Karena kita akan terpotong liburan yang cukup lama, yaitu liburan Idul Fitri teman-teman. Bagi mungkin sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia kan biasanya sebagian besar dari kita mudik gitu kan, termasuk saya sih gitu ya. Itu maka kami sesuaikan bahwa ujian responsi praktikum itu diadakan pada tanggal 13 sampai 18 Juni 2022 dengan klausul menyesuaikan jadwal praktikum. Menyesuaikan di sini artinya di sini pengaturan kami secara awal artinya kami mengatur sesuai dengan jadwal praktikum yang sudah ditetapkan oleh prodi. Di luar itu berarti ada kesepakatan khusus yang dibuat oleh peserta praktikum dengan dosen pengampunya seperti itu. Nah itu bisa kita sesuaikan dalam rentang tanggal seperti itu teman-teman. Oke, itu ya, saya kira itu cukup gamblang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan mau tanya silahkan. Kemudian ya, mekanisme pembayaran praktikum saya kira sudah sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu kami menggunakan sistem virtual account. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada lagi yang namanya transfer ke rekening pribadi, transfer ke rekening lab, walaupun mungkin ada, itu tidak kami sediakan. Kami hanya menyediakan satu pintu pembayaran, yaitu virtual account, di mana konfirmasi pembayaran dengan virtual account tersebut akan otomatis direkapitulasi oleh sistem secara real time. Jadi pada akhir masa, jadi kalau misalkan pada tanggal 31 Mei gitu ya, tanggal 1 Juninya atau tanggal 2 saya sudah mendapatkan
rekapitulasi secara total siapa yang membayar dan siapa yang tidak, maka di situ akan dengan mudah saya filter mana yang berhak mengikuti responsi dan nilai mana yang tidak, seperti itu ya. Kemudian nah, setelah masa responsi berakhir, nilai praktikum langsung masuk ke dalam sistem SIAKAD gitu ya. Jadi kalian sudah langsung bisa memeriksanya di SIAKAD. Kemudian bersamaan dengan itu, dengan nilai yang masuk SIAKAD, maka nilai yang diberikan oleh pengampu akan diarsipkan atau kami arsipkan dalam sistem cloud digital kami serta cetak untuk arsip, seperti itu teman-teman. Bagi yang masih bermasalah, mungkin ini saya 2 minggu ini masih mendapatkan keluhan di mana ada nilai tidak keluar, nilai belum muncul, dan nilai yang lain-lain, itu masih kami coba perbaiki secara terus-menerus, tapi mohon bersabar karena ya agenda kami juga banyak juga, jadi kami akan terus memperbaiki hal-hal itu. Ya, jadi sebenarnya sistem yang ada dalam laboratorium adalah seperti ini teman-teman. Jadi pembayaran, kemudian masa praktikum berjalan, kemudian nilainya masuk ke SIAKAD, kemudian langsung kami rekap ke dalam sistem kami, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pelaksanaan praktikum. Masih bersemangat kan ya mengikuti ini gitu ya. Baik, pelaksanaan praktikum itu pada prinsipnya kami dari pihak lab mengikuti perintah dari atasan kami, yaitu pihak fakultas maupun universitas. Jadi sebelum ada surat keputusan rektor maupun surat keputusan gubernur dan surat keputusan pemerintah bahwa pandemi ini akan seperti ini, masuk ke gelombang ketiga ini, sebenarnya kami sudah membuat skenario bahwa praktikum kita akan berjalan secara luring 100% teman-teman. Tapi karena kejadian yang tidak bisa kami duga, jadi kita memasuki gelombang ketiga, maka beberapa wilayah di Indonesia yaitu Jabodetabek, Bali dan Yogyakarta masuk ke dalam level PPKM level 3. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat pun diadakan kembali, dan juga ditambahkan dengan surat keputusan gubernur DIY dan surat keputusan rektor untuk mengubah kembali pembelajaran secara daring. Maka kami secara prinsip kami mengikuti apa yang sudah diperintahkan pada kami, yaitu kami menjadi opsinya daring. Tetapi sekali lagi kami memberikan opsi kepada beberapa mata praktikum yang memang sangat tidak mungkin diadakan secara daring. Beberapa, 1-2 begitu. Kami memberikan opsi dapat dilaksanakan secara hybrid atau secara luring, tetapi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebetulan saya juga bertugas sebagai istilahnya bagian untuk protokol kesehatan, maka saya menekankan saya lagi, apabila kalian teman-teman peserta praktikum ada yang mengikuti praktikum dan kebetulan diadakan secara hybrid atau luring, maka saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa tolong patuhi protokol kesehatan secara ketat. Bukan bertujuan untuk membatasi untuk apa, ini untuk kita semua gitu ya, untuk kebaikan kita semua, bukan hanya kalian, juga bagi kami juga sebagai penyelenggara gitu ya. Dan kami masih juga menggunakan sistem yang sudah diadakan di universitas, yaitu LMS, Learning Management System, yaitu Jana Learning, untuk kegiatan praktikum kita. Jadi perkuliahan menggunakan LMS, praktikum pun menggunakan LMS, baik dari pengumpulan laporan praktikum, materi, atau saya lupa memasukkan di situ materi praktikum, serta ujian responsi praktikum. Itu semua menggunakan satu pintu, yaitu LMS. Adapun kalau misalkan ada praktikum yang daring, kami memberikan opsi menggunakan Microsoft Teams bagi yang sudah kita biasa lakukan, atau platform yang lain sesuai dengan kesepakatan dengan pengampu. Seperti itu teman-teman. Baik, itu yang kira-kira bisa saya terangkan mengenai proses teknis praktikum kita. Oke, sebelum saya masuk ke bagian terakhir ini, mungkin saya memberikan opsi, ada yang mau bertanya? Oh, sudah ada yang bertanya ya. Mas Sahrul mau bertanya, Pak, jika mengulang praktikum tapi sudah 6 kali bayar, pertanyaannya ketika mengulang apakah bayar lagi tidak, bagaimana Pak? Itu nanti dijawab pada saat sesi tanya jawab ya Mas Sahrul ya, mohon bersabar ya, gitu ya.
Ada yang mau bertanya dulu soal teknis praktikum sampai sejauh ini? Halo? Tidak? Belum? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa praktikum personel lab kita kan ada 6 gitu ya. Dari Pak Eri Haryanto, kemudian Pak Eri Marica Oki, Pak Oki gitu ya, dan saya. Kemudian kami dibantu oleh asisten kami, Pak Mas Muhammad Arif Ma'ruf Setiawan, Mas Teguh, Mas Diksi Abrizal begitu ya. Kalian mungkin sudah mengenal wajah-wajah secara baik. Mungkin kalau saya mungkin enggak, karena foto saya kayaknya di situ foto yang blur gitu ya. Tetapi karena dikarenakan Mas Iwan, Mas Muhammad Arif Ma'ruf dan Mas Teguh itu sudah lulus secara de facto dan de jure dari Universitas Jaya Badra, maka dengan ini kami menambah personel baru teman-teman gitu ya. Adapun salah satu personel tadi yang sudah jadi pembuka acara tadi, Mas Andi gitu ya. Tapi nggak ada salahnya saya perkenalkan personel baru kita supaya nanti kalian ketika misalkan ada praktikum luring atau hybrid, kalian secara dengan mudah mengenali siapa-siapa personel baru lab. Oke, baik. Kami perkenalkan ya. Jadi kami menambah 4 personil lab sebagai asisten dari seleksi yang sudah kami lakukan kemarin. Kami mendapatkan 4 personil baru gitu ya. Mas Andi gak usah deg-degan begitu dong, gitu kan? Santai aja gitu ya. Oke, yang pertama adalah di sini. Yang pertama adalah personil kita yang mungkin secara postur paling tinggi ya di antara yang lainnya, yaitu Mas Ananda Bagus Lanang Samudra. By the way, saya masih belum familiar ini panggilannya Mas Ananda atau Mas Bagus atau Mas Lanang atau Mas Samudra. Oke lah, nggak apa-apa, nanti kita coba, saya juga tanyakan kepada yang bersangkutan karena beliau juga belum menerangkan pada saya gitu ya panggilannya apa ya teman-teman. Ya, Mas Ananda Bagus Lanang Samudra ini akan menjadi personel lab yang membantu kita atau membantu kalian dalam praktikum gitu ya, dimana ya beliau adalah penggemar otomotif gitu ya, dan juga senang traveling gitu, kelihatan dari latar belakang fotonya gitu ya. Mas Ananda Bagus ini bisa dikorespondensi melalui tiga kanal berikut. Dari WhatsApp itu nomor kontak beliau, kemudian dari email ya, kemudian dari Instagram, beliau juga aktif di Instagram. Tapi saya lihat Instagramnya tidak ada yang ada fotonya itu, tapi entah gambar-gambar yang ya entah alam entah apa ya, mungkin beliau ingin menjadi seseorang yang misterius gitu, sama seperti saya gitu. Oke, itu ya personel pertama dari lab Mas Ananda Bagus Lanang Samudra gitu teman-teman. Kemudian yang kedua saya perkenalkan personel yang kedua, yaitu ya yang tadi menjadi pembawa acara ya teman-teman, Mas Andi Al-Ma'arif Ar-Rozi, itu dia. Tapi kenapa fotonya serius sekali begitu ya gitu. Nah, beliau juga dulu aktif di pramuka ya. Pramuka berarti hal-hal teknis itu sudah cukup kemampuannya tidak mampu diragukan lagi. Beliau menjadi personel kedua di lab yang akan membantu kami bertiga sekaligus asisten yang senior gitu ya. Mas Andi ini dapat dikorespondensi melalui 4 kanal berikut. Dari Facebook juga beliau punya, kemudian Instagram, email maupun nomor kontak di situ. Mas Andi Al-Ma'arif Ar-Rozi. Nanti beliau sudah memperkenalkan di awal tadi ya, ini Mas Andi. Nanti kalian akan sering bertemu dengan Mas Ananda maupun Mas Andi ini, begitu teman-teman. Oke, sudah 2 saya perkenalkan. Siapa 2 lagi? Nah, ini yang ketiga adalah ini teman-teman. Ya, Mas Johan Reza Fauzi gitu. Mas Johan ini adalah personel ketiga yang membantu kami di lab gitu. Ya, komentar saya nggak banyak, tapi kayaknya kenapa sih fotonya garis-garis begitu ya, entah itu pas hidung pas dagu gitu ya, nggak tahu saya. Oke, beliau juga membantu di lab karena beliau punya kemampuan yang cukup baik dalam bidang teknis gitu ya, jaringan gitu ya. Jadi
kami mendapatkan tenaga tambahan baru yang menjadi ya menjadi istilahnya penerus kami lah gitu ya dalam membantu kegiatan di lab. Nanti tidak usah segan-segan ya akan bertemu dengan Mas Ananda, Mas Andi dan Mas Johan Reza Fauzi. Mas Johan ini bisa dihubungi di 3 kanal berikut, yaitu di Instagram, di email maupun di kontak WhatsApp gitu teman-teman gitu. Oke, udah 3 yang saya perkenalkan ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok baru 3, satu lagi siapa? Nah ini dia kenapa saya taruh paling belakang, karena beliau yang paling istimewa gitu. Oke, baik, saya perkenalkan yang personil keempat, yaitu yang satu-satunya personil yang perempuan di lab ini gitu. Ya sebelumnya sih personil perempuannya Bu Rini ya sebagai kepala lab. Nah, sekarang udah ada gantinya, yaitu Mbak Rizka Destiana. Ini personil keempat di lab yang membantu kami utama di bidang manajemen gitu ya, dan administrasi mungkin gitu. Mbak Rizka ini kesemuanya ini angkatan 2020 ya teman-teman, jadi cukup fresh gitu ya, tenaga baru bagi kami. Saya senang sekali juga kedatangan tenaga baru yang siap sedia membantu kami untuk di lab. Mengingat kegiatan di lab itu bukan kegiatan reguler, dalam arti reguler itu sesuai jam kerja 8 to 5 gitu, tidak. Kami kadang-kadang sampai jam segini, buktinya sosialisasi yang kami adakan ini sampai jam segini itu mustahil bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan teman-teman semua. Ini Mbak Rizka Destiana ini juga membantu kami bisa dikorespondensi dari 4 kanal berikut, dari Facebook, Instagram, email maupun WhatsApp gitu teman-teman. Oke, itu perkenalannya. Jadi kalau misalkan mungkin ada sisa waktu, bisa masing-masing bisa menyalakan kamera untuk menyapa teman-teman semua. Baik. Nah, seperti biasa gitu ya, seperti sosialisasi kan ada quote of the day. Biasanya yang quote of this day itu biasanya kalau yang kemarin yang memberikan quote itu adalah asisten Mas Iwan, Mas Teguh dan Mas Diksi gitu ya. Nah, sekarang quote of this day-nya gilirannya adalah yang baru-baru ini. Nah, saya dapat quote-nya cukup bagus ya, quote-nya. Pakai bahasa Inggris lagi. Without perfect preparation and perfect works, no perfect result. Artinya hasil yang sempurna yang baik itu tidak bisa didapatkan secara mendadak, melainkan dipersiapkan dan dikerjakan secara perfect. Perfect artinya secara sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Ya, quote yang cukup bagus. Mungkin sosialisasi semester depan mungkin giliran kami para kaleb yang memberikan quote gitu ya. Oke, terima kasih Mas Andi, Mas Ananda, Mas Johan dan Mbak Rizka, quote yang sangat bagus sekali. Saya cukup senang, kalian pinter juga ya bikin quote ya. Oke, baik. Kira-kira itu yang saya presentasikan teman-teman pada malam hari ini. Jangan lupa follow channel YouTube kami, Laboratorium, yaitu perkuliahan praktikum Prodi Informatika Janda Putra di YouTube maupun di Instagram @itlabs.ujb. Silahkan di kepoin, silahkan dilihat gitu ya. Untuk korespondensi selain kontak di Kaleb dan asisten, kami juga membuka kanal email di labkomputer@jandaputra.ac.id. Itu yang saya pribadi bisa sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan sebanyak-banyaknya, kami akan coba jawab sampai semuanya jelas. Terima kasih Mas Andi tadi atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas penyampaian sosialisasinya. Nah itu dia teman-teman sosialisasi yang disampaikan beliau, yang kurang lebih poin-poin pentingnya. Yang pertama itu jangan lupa bergabung di grup WhatsApp, karena dari grup WhatsApp itu nanti penyampaian informasi bakal disampaikan oleh admin. Kemudian yang kedua, jangan lupa pembayaran seperti yang tertera di frame-nya. Kemudian pelaksanaan praktikum dan ujian responsif. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham atau kurang jelas, bisa menyampaikan langsung pertanyaannya melalui fitur raise hand, kemudian bisa nyalain mikrofon dan kameranya, atau kalau malu bisa sampaikan melalui fitur chat. Oke, teman-teman ditunggu pertanyaannya.
Baik Pak, itu ada yang bertanya melalui fitur chat. Yang pertama ini ada dari Lala. Selamat malam Pak, izin bertanya. Untuk nilai yang belum keluar namun sudah berganti semester dan katanya bermasalah di pembayaran padahal sudah menunjukkan kwitansi tapi belum diproses. Bagaimana ya Pak sarannya? Takutnya ke depan bakal terulang seperti itu terus padahal sudah membayar. Monggo Pak Jeffrey dibantu menjawab. Oke, baik. Eh, Sebentar. Saya dari atas dulu ya, tadi Mas Sahrul tadi dulu ya, saya jawab ya. Yang membayar jika mengulang praktikum tapi sudah 6 kali bayar. Pertanyaannya ketika mengulang apakah bayar lagi atau tidak, bagaimana Pak? Untuk yang sudah 6 kali membayar tidak perlu membayar lagi gitu ya. Kami sudah, berarti kewajibannya sudah selesai. Cuma kami mohon konfirmasi segera ke lab gitu ya. Coba bisa kami rekapitulasi karena kami sudah merekapitulasi beberapa tapi mungkin masih ada yang tertinggal gitu ya. Silahkan konfirmasi ke lab disertai dengan bukti-bukti pendukung ya. Itu ya Mas Sahrul. Mas Sahrul, halo Mas Sahrul, Ya Pak. sudah terjawab ya? Ya Pak. Ya, ya baik. Kemudian Lala ini siapa ya? Nama lengkapnya ya? Lala siapa ini? Laras, Pak. Oh Laras, oke. Baik, sebentar Mbak. Selalu ingin bertanya, nilai yang belum keluar sudah berganti semester dan katanya bermasalah di pembayaran. Padahal sudah membayar kwitansi tapi belum proses. Bagaimana, takutnya ke depan bakal berulang. Ini bukti pembayarannya saya belum tahu nih. Ini via transfer atau apa atau bagaimana? Nanti silahkan mungkin menghubungi saya aja Mbak. Mbak atau Mas Iti. Ini nanti nih mata praktikum apa yang belum keluar, nanti buktinya apa saya akan konfirmasi. Nanti juga saya langsung akan koordinasi dengan bidang akademik ya, seperti itu, mata praktikumnya apa juga, soalnya ada beberapa juga yang sama problemnya sedang saya urus juga gitu ya. Gitu ya Mbak Laras ya, nemuin saya aja gitu. Baik, Gitu ya Mbak Pak, Laras terima ya. kasih. Berarti bisa ketemu sama Pak Jeffrey langsung ke lab ya? Bisa, tapi Atau kalau atau ketemu yang lain? saya bisa ke lab aja. Nanti bawa bukti pembayarannya ya, nanti saya konfirmasi dulu ya. Gitu ya Mbak. Baik, Pak. Oke. Untuk ada waktu luangnya hari apa, Pak? Minggu depan bisa, jam kerja sudah. Karena sudah mulai perkuliahan kan, gitu ya. Nah, silahkan saya di Iya. dulu aja. Oke. Gitu ya Mbak Laras? Oke, sama-sama. Mas Tias, untuk praktikum cuma 1, angkatan 2019. Praktikum cuma 1. Pak Syafri, mohon izin membantu menjawab pertanyaan dari Mas Tias Willy ini, Mas. Oke, silahkan Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Syafri atas waktunya. Baik Mas Tias ya, atau Mas Willy panggilannya nih. Jadi pembayaran praktikum ini tidak bisa diubah di tengah jalan, dari paket diubah ke per item praktikum maupun sebaliknya ya, begitu. Dan kebijakan kami di lab ya, di Prodi itu sejak tahun 2018 ya, itu semua pembayaran praktikum kita buat paket sebanyak 6 kali, kecuali mahasiswa yang memang transfer atau pindahan, karena mereka tinggal meneruskan yang belum diambil mata kuliahnya, jadi itu boleh mengambil item praktikum. Ini Mas Tias, kami cek di sistem kami, itu ternyata dari awal itu sudah mengambil sistem paket Mas Tias. Jadi mau tidak mau, walaupun tersisa 1 praktikum, ini tetap membayarnya paket. Artinya sebanyak pembayaran di angkatannya dan dipotong ada diskon ya, atau dispensasi di masa pandemi ini ya Mas Tias ya, seperti itu. Terus berikutnya juga Mas Tias, mohon silahkan juga dimanfaatkan. Teman-teman yang paket ini juga punya kemudahan atau fasilitas, boleh mengulang praktikum tanpa dikenakan biaya. Jadi yang merasa praktikumnya sudah nilai C atau mungkin D ya, silahkan diulang saja. Pak, harus korban waktu, enggak apa-apa, daripada nilainya jelek,
mending diulang aja. Makanya silahkan dimanfaatkan, karena eman-eman ketika sudah bayar 6 kali masih ada nilai yang B, C, D, E, atau mungkin ada E ya, karena prinsipnya praktikum tidak boleh ada nilai E, karena ketika teman-teman mengambil KP, kerja praktek, itu wajib semua praktikum diambil tanpa nilai E. Ada E tidak bisa mengambil kerja praktek. Begitu Mas Tias ya, jelas? Jelasin dari saya mungkin? Masih monitor Mas Tias Willy? Ya mungkin ditinggal. Ya sudah balas di chat ya. Ya jelas. Oke, mungkin yang lain juga sama teman-teman ya. Bisa penjelasan dari saya mungkin bisa juga dipahami bahwa terkait dengan sistem paket ini sudah melekat di angkatan teman-teman ya, kecuali yang transfer. Pak, transfer itu bagaimana? Karena yang fresh juga ada yang bingung. Transfer ini atau pindahan itu teman-teman mahasiswa yang memang dulunya sudah mengambil diploma 3 atau mungkin sudah S1 ya di tempat lain, tetapi melanjutkan di tempat kita, yang tersisa hanya beberapa praktikum ya, itu kita kenakan biaya praktikum itu per item praktikum, bukan paket. Begitu ya. Baik Pak Jeffrey, saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan waktu kepada Pak Jeffrey. Oke, baik Pak Eri, terima kasih. Kemudian mungkin perlu diberikan klausul lagi Pak, kalau mengulang maksimal berapa kali masih, atau ada batasannya mengulangnya? Untuk mengulang itu kebijakan kita ya di lab itu teman-teman, per praktikum itu 1 kali saja ya. Per praktikum 1 kali, dan itu berlaku untuk semua mata kuliah. Artinya misal ada 10 mata kuliah, ya tiap mata kuliah ada kesempatan mengulang 1 kali, nggak boleh lebih gitu ya. Yang berikutnya nanti membayar. Begitu teman-teman ya. Makanya manfaatkan, kalau praktikum nilainya jelek tuh eman-eman ya. Sangat disayangkan, mending diulang saja. Begitu Pak. Baik Pak Eri, terima kasih. Monggo Mas Andi, dipandu Pak, lagi. izin masuk, boleh tanya lagi? Baik, silakan Mbak yang mau bertanya. Kalau untuk yang pengulangan itu, apa kita harus bayar 6 kali dulu baru bisa ngulang, atau seumpama mengulang yang semester 2, sedangkan semester 2 udah bayar, tapi baru bayar sampai semester 5, itu semester 2-nya boleh ngulang gitu, apa harus menyelesaikan 6 kali pembayaran dulu baru boleh ngulang? Ya, ini Mbak siapa yang bertanya ya? Nggak kelihatan namanya tadi saya. Laras Pak. Oh, Mbak Larasati ya? Mbak Laras angkatan 18 atau 19 nih? 19 Pak. 19, karena Larasati itu ada 2 angkatan ya, kalau saya nggak salah ingat. Iya, kalau mau ngulang itu nggak usah nunggu 6 kali lunas dulu baru ngulang, kelamaan ya. Kalau semester ganjil misalkan ada nilai yang jatuh atau jelek, segera di setahun berikutnya ya, karena mata kuliah ganjil ada diganjil lagi, genap digenap lagi. Kita nggak bisa ngulang mata kuliah genap diganjil, begitu sebaliknya, ganjil digenap, seperti itu. Segera diulang aja. Cuma teman-teman di lab kami punya histori ya pembayaran teman-teman sebanyak 6 kali. Jadi tetap nanti ngulang saja, cuma tetap nanti ada kewajiban pembayaran 6 kali itu harus ditunaikan ya. Pak, kalau nggak dapat atau belum lunas 6 kali gimana? Kita di lab teman-teman itu sedang merumuskan. Jadi teman-teman nanti ada semacam ini. Tiap mahasiswa mendapatkan satu sertifikat atau tanda kelulusan atau bebas lab lah, seperti itu. Ada satu dokumen yang nanti isinya itu kira-kira sebuah sertifikat. Di sebaliknya ada mata kuliah praktikum yang sudah diambil. Jadi kalau sudah lunas atau 6 kali pembayaran dan semua praktikum sudah diambil, itu akan kami berikan sertifikat teman-teman. Nah, itu nanti bisa akan menjadi salah satu prasyarat ketika pengajuan pendadaran ya. Ini sebuah aturan yang saya kira nggak susah ya, karena praktikum kan wajib diambil, ketika sudah selesai dari lab mengeluarkan sertifikat. Nah, ini sudah sewajarnya kami keluarkan ya teman-teman. Hanya sebagai ini aja, bentuk apresiasi kami lab kepada teman-teman mahasiswa. Karena mengambil praktikum kan penuh dengan jerih payah ya. Harus berkeringat sana sini ya. Sekarang dienakkan online, kalau masih offline itu lebih lebih berat mungkin ya Pak Jeffrey ya. Karena zaman saya kuliah dulu tuh namanya praktikum
ya bisa dibilang sebuah momok juga. Harus praktikum, dalam satu pekan ada 4 praktikum. Tiap praktikum harus membuat laporan. Kalau nggak mengerjakan laporan, pekan depannya nggak boleh masuk. Kayak gitu. Itu seperti itu dulu ketika offline. Nah, ketika online agak dimudahkan teman-teman. Artinya ada laporan juga, namun kan lebih longgar. Pengumpulannya pun mungkin dibuat agak panjang. Kalau offline itu lebih strict lagi. Jadi teman-teman yang praktikum di masa online ini juga agak dimudahkan teman-teman. Oke, silahkan dimanfaatkan ya. Jangan sampai nilai praktikum itu di bawah B lah. Sebisa mungkin di atas B. A, amin, B plus atau B ya. Jangan sampai B min. Kalau udah di bawah B atau B min ke bawah, silakan bisa diulang saja. Begitu ya. Makasih Pak Eri. Ya, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Pak Eri. Ini ada lagi yang tanya, siapa nih? Mas Karen. Saya masuk portal IT Labs. IT Labs ini portal apa ya Mas Karen ya? Instagram atau apa Mas? Mas Karen? Halo? Mas Karen? IT Labs apa nih? Mungkin yang dimaksud Labcom mungkin Mbak. Oh, IG-nya. IG-nya. IG-nya tuh itlabs.ujb Mas Karen. itlabs.ujb. Gitu. Oh, ini Pak website. Mas Garen bertanya masuk website untuk lihat nomor vital account. Website. Gitu. Websitenya labcom.janabada.ac.id kan ya. Itu udah di-share sama Mas Andi. Oh iya, gitu ya. itu sudah diambil. Itu Iya sudah teman-teman, informasi malam ini ya bagi yang mau masuk ke aplikasi atau portal Labcom itu sedang kami off-kan ya, sedang kami off-kan. Jadi teman-teman belum bisa login ke dalam portal Labcom. Kok di off-kan Mbak? Ya, karena kita besok akan kita mulai buka. Ini kan Mas Garen bertanya nomor vital account ya. Akan kita buka besok sesuai dengan jadwal. Ya, tadi Pak Jepri sudah menyampaikan di paparan slideshow-nya ya. Pembayaran praktikum itu akan dimulai di tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 31 Mei, sekitar Maret, April, Mei, sekitar 3 bulan. 3 bulan pembayaran. Nah, ini akan kita buka portal ini mendekati tanggal 23 ya Mas Karen ya. Sabar saja ya, ini baru tanggal 11. Gitu. Untuk sekarang bagi teman-teman sekalian, yang penting dilakukan adalah stepnya tuh silahkan jangan lupa input KRS praktikum di Siakat Jana Badri ACID. Ya. Jadi jangan lupa tidak input KRS di Siakat Jana Badri ACID sampai dengan batas waktunya ya. Karena kalau teman-teman tidak input di situ KRS-nya tidak akan tercatat masuk di di kelas praktikum semester ini. Karena kelas praktikum kita pesertanya kita ambil, kita sinkronis dari Siakat. Gitu ya teman-teman ya. Tidak ada pendaftaran di luar Siakat. Pak, saya mau daftar praktikum. Kalau teman-teman belum KRS-an, itu tidak akan kita terima. Gitu ya. Oke Pak Jeffrey, dilanjut. Oke, terima kasih Pak Eri. Gimana Mas Andi? Ada pertanyaan lagi? Saat ini belum ada ya Pak. Nunggu yang lain. Baik, terima kasih itu Mas Garen Dodi, semoga membantu. Untuk teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa menggunakan fitur chatnya. Ditunggu pertanyaannya. Belum ada Mas. Seperti udah jelas semua nih. Mungkin udah siap praktikum nih. Sudah mulai siap praktikum nih ya. Oke, kalau belum ada yang bertanya. Seharusnya bikin hashtag ya kemarin ya, siap praktikum gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ya pemaparan dari saya kayaknya cukup deh. Saya hanya mengingatkan begini aja. Sesuai dengan ada yang di running text itu,
saya ingatkan bahwa sistem yang kami terapkan adalah kami tidak ada lagi dispensasi ya teman-teman. Ini kan ini kalimat yang sudah saya ulangi mungkin pertemuan ini sudah 4 kali saya ulangi. Tidak ada dispensasi, ini yang kelima udah. Jadi tolong sekali saya mohon patuhi batas pembayarannya. Jadi saya ingatkan bahwa bisa dibayar mulai tanggal 23 Februari. Tolong di-note ya di perangkat kalian masing-masing, atau kalau perlu ditulis di kertas, ditempelkan di tembok kamar gitu ya, tanggal 23 sampai tanggal 31 Mei. Jadi 4 bulan gitu ya untuk membayar praktikum sesuai dengan besaran yang tertera nanti di portal Labcom, nanti dibuka oleh Pak Heri. Dan pelaksanaan praktikum mulai tanggal 28 Februari 2022 ya. Saya mengulangi tadi yang diinformasikan oleh Pak Heri bahwa jangan lupa untuk mengisi KRS terlebih dahulu supaya bisa mengikuti praktikum. Kemudian bagi yang masih memiliki kendala di bidang nilai, terutama yang sudah, ini ada beberapa memang yang nilainya sudah setahun yang lalu gitu ya, masih belum keluar, saya silahkan menghubungi saya gitu untuk konfirmasi bukti pembayaran, dan saya akan, jika sudah memang benar-benar terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi positif ya, terkonfirmasi sudah membayar gitu ya, akan saya koordinasikan ke bidang akademik untuk mengurus nilai tersebut gitu ya. Karena ya saya mohon maaf di bidang manajemen nilai pada ya setahun yang lalu gitu ya, 2 semester yang lalu memang kami belum solid gitu ya, dan belum punya manajemen yang rapi sehingga masih banyak hal-hal seperti itu yang tercecer. Juga kalau misalkan yang ingin mengikuti, yang ingin menanyakan nilai cukup lama, ada kemarin ada, kalau nggak salah ada yang menanyakan nilai gitu ya, itu silakan juga menghubungi saya. Nanti saya akan coba semaksimal mungkin membantu kalian gitu ya. Kalau misalkan saya tidak dapat membantu, saya akan arahkan kepada pihak yang berkompeten untuk membantu kalian. Gitu ya teman-teman. Ya, sudah tahu kan nomor kontak semua kalebnya. Kemudian tadi yang personil lab yang baru. Jadi teman-teman Mas Andi, Mas Ananda, Mas Johan, dan Mbak Rizka siap-siap di WhatsApp oleh banyak sekali mahasiswa gitu ya. Sedia paket internet yang banyak gitu ya. Dan koneksi yang stabil gitu. Itu aja Mas Andi. Terima kasih. Itu aja tambahan saya. Pak Jeffrey, mungkin saya sedikit tambahan Pak ya. Mungkin Oke, titip Pak. pengumuman aja ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey atas waktunya. Teman-teman sekalian, mahasiswa Informatika Jana Badra, mungkin sedikit ini ya informasi aja berupa mungkin pengumuman dari saya pribadi selaku pengampu mata kuliah praktikum sistem digital dan pengembangan aplikasi web ya. Nah, pengumuman bagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, sistem digital maupun yang pengembangan aplikasi web di tahun akademik 2020 ya, genap ya. Ya, genap atau ganjil saya lupa. Ya, itu akan sedang saya proses ya teman-teman. Bersabar saja ya. Karena ini Pak Jeffrey masih ada satu kelas yang dengan saya itu nilai terpending ya. Jadi karena ini base system saya tidak bisa langsung menginputkan karena sudah terpending agak lama. Bagi kelas ini ya, kelasnya ini angkatannya Mbak Salsa nggak salah. Ya, Mbak Salsa, Mbak Larasati ya. Lalu angkatannya ya angkatan itu. Iya, Pak. Nah, itu silakan ditunggu saja karena saya untuk memasukkan nilai ini tidak bisa langsung input, saya harus membuat apa ya semacam berita acara nilai gitu. Saya serahkan ke pengajaran karena nilai itu sebenarnya kan tiap semester sudah dikirim ke PD Dikti ya. Karena ada delay seperti itu harus ada semacam berita acara dulu. Jadi mohon bersabar, akan saya siapkan berita acara dulu untuk saya serahkan ke ke pengajaran ya fakultas. Kalau memang merasa sudah menyusul atau sudah mengikuti praktikum dengan saya dan sudah sama dengan responsi dan sudah membayar biaya praktikum ya kan. Nah, kalau nilai nggak keluar silahkan boleh komplain. Tapi kalau memang teman-teman nggak ikut praktikumnya, nggak ngerjain dan nggak ikut responsi dan tidak membayar, ya tidak ada hak untuk komplain ya. Silahkan mengulang saja bagian seperti itu. Gitu, jelas teman-teman ya. Saya kira cukup Pak Jeffrey ya, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Sekaligus juga nambahin
mata praktikum saya yang PTI juga belum selesai. Saya mohon maaf ya teman-teman. Ya, jawaban saya sama seperti Pak Eri lah. Nanti akan saya proses cepatnya. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas Andi. Nih. Mas Ahmad Fahrizal, mohon maaf Pak, izin bertanya tentang KRS. Oke, sekaligus nih, maaf ini agak di luar agenda karena saya dosen pengampu, dosen wali akademik angkatan 2020 ya. Ini mungkin mewakili pengambilan KRS MBKM untuk revisinya bagaimana ya Pak, karena tidak ada menu untuk mengubah. Ini permasalahan teknis ini saya sarankan untuk berkonsultasi di bidang akademik Mas Andi Ahmad Fahrizal karena ini masalah teknis. Saya juga tidak bisa mengutak-atik Jana Merdeka gitu ya. Silahkan berkonsultasi. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan dari yang angkatan 2020 yang wali akademik saya mengambil MBKM atau tidak. Tolong bagi yang mengambil mata kuliah MBKM yang merasa mirip itu saya minta konsultasi terlebih dahulu dengan pihak prodi gitu ya. Apakah itu bisa diakui karena namanya memang mirip kewarganegaraan dan apa tadi ya, lupa saya. Nah itu apabila memang sudah bisa diakui, silahkan mengambil mata kuliah semester 4 yang sudah diwajibkan saja gitu ya. Bagi yang belum memang harus mengambil MBKM, silahkan ambil MBKM. Kira-kira itu pengumuman saya. Kemudian untuk tadi mungkin pertanyaan dari beberapa yang mengambil praktikum semester 4, apakah masih ada sisa boleh ngambil lebih tidak? Gini, pertanyaan saya, mungkin jawaban saya mungkin sama kan. Mengingat semester 4 seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Wakil Dekan 1, Bu Fitri itu ya, semester 4 dan Ibu Sekretaris Prodi, Bu Yumarlin, bahwa semester 4 itu cukup semester yang cukup berat karena ada 4 mata kuliah dan 4 mata praktikum yang bersamaan jalan gitu ya. Itu sebenarnya kok dari sisi teknis dalam artian jatah SKS yang masih bisa diambil boleh, itu bisa. Cuma saya menekankan pada kemampuan pribadi masing-masing kalian. Ya, semuanya bagi yang tahun 2020, termasuk yang Mas Ananda, Mas Andi Al-Ma'arif, Mas Johan, dan Mbak Rizka. Kalau misalkan kalian merasa mengikuti 4 mata praktikum dan mata kuliah bersamaan itu berat, ya kalian bisa mengukur sendiri ya. Jangan memaksakan diri daripada kalian menjalaninya tidak maksimal. Gitu. Nanti tidak maksimal akan ya merugikan dari sisi nilai dan dari sisi waktu dan dari sisi fisik gitu. Jadi kalian sendiri yang bisa mengatur diri apakah mau mengambil lebih full 24 SKS bagi yang punya jatah atau sesuai dengan yang sudah diwajibkan gitu aja. Itu kira-kira jawaban saya ya bagi yang bertanya soal ngambil apa Pak KRS-nya. Untuk Mas Ahmad Farizal, saya kalau itu masalah teknis Mas, karena kalau Jana Merdeka tuh di bagian akademik dan di bagian ya akademik kayaknya. Silakan berkonsultasi ke bagian akademik saja untuk hal itu. Itu masalah teknis soalnya. Oke, gitu Mas Andi. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih untuk sosialisasi praktikum yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey dan dibantu oleh Pak Edi selaku Kepala Lab. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Sebelum menutup, saya ingatkan kembali buat teman-teman semua, bahwasanya pembayaran untuk praktikum dimulai dari 23 Februari sampai 31 Mei. Waktunya sangat panjang ya, jangan sampai terlewatkan dan akan berimbas nanti di akhir ketika mau melaksanakan ujian responsi. Nah, cukup sekian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.